Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Sanjaya, guru mata pelajaran sejarah SMK Negeri 4 Langsa. Izinkan saya untuk membagi praktik baik yang telah saya lakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara memberikan definisi bahwa pendidikan adalah proses menuntut segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dia mampu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebagai guru sejarah di SMK Negeri 4 Langsa, ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi dan harus saya carikan solusi. Tantangan yang pertama adalah masih banyaknya siswa yang lebih tertarik bermain gadget dibandingkan membaca buku sejarah. Selain itu juga masih ada sebagian siswa yang beranggapan bahwa pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang membosankan, sehingga mereka tidak terlalu tertarik untuk mendalami pembelajaran sejarah. Fenomena tersebut memotivasi saya untuk melakukan effort lebih untuk menemukan pendekatan pembelajaran yang lebih tepat dan menarik. Pendekatan pembelajaran mendalam dengan 3 prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, dengan 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan, kami anggap sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk dilaksanakan. Selain itu, diharapkan dengan pendekatan pembelajaran tersebut, maka nilai-nilai nasionalisme di dalam diri siswa akan menjadi tumbuh dan berkembang. Kami menyadari bahwa sejarah merupakan jati diri bangsa. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru sejarah, saya berkewajiban untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan rasa cinta terhadap pelajaran sejarah, sehingga nilai-nilai luhur kebangsaan yang telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang tidak luntur di gencaran media saat ini yang sangat merusak. Pertama yang saya lakukan adalah dengan membuat rencana pembelajaran mendalam. Dengan rancangan yang baik dan metode yang baik serta model pembelajaran yang tepat, maka diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan akan maksimal dan menghasilkan hasil yang baik. Adapun model pembelajaran yang saya lakukan pada praktik baik kali ini yaitu problem based learning, di mana problem based learning terdiri dari beberapa sintak atau langkah. Yang pertama, saya akan mengorientasikan masalah kepada murid untuk dicarikan solusinya. Dalam hal ini yaitu tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, murid akan dibentuk dalam beberapa kelompok kecil untuk kemudian berdiskusi sambil mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, para kelompok akan mengembangkan informasi yang telah didapatkan, kemudian dibuatkan dalam sebuah karya, dan kemudian pada akhirnya dipresentasikan di depan kelas secara bergantian. Setelah itu, maka pembelajaran problem based learning bisa dikatakan efektif ketika terjadinya proses pertukaran informasi, terjadinya proses tanya jawab dalam jalur pembelajaran yang berlangsung, sebagaimana yang kita dapat lihat pada video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Tahap awal pembelajaran problem based learning, saya memutarkan video pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menstimulasi para murid sehingga mereka mendapatkan pemahaman awal terkait dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan serta yang akan mereka diskusikan untuk mencari solusi jawaban terbaiknya. Bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Salah satu prinsip pembelajaran mendalam adalah bermakna.
Memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksi materi yang ditayangkan atau disampaikan adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kebermaknaan dalam proses Setelah pembelajaran. dari video tadi, apa yang bisa kamu ungkapkan kepada kita bersama? Silakan, ada yang bersedia? Oke, silakan Yuda. Apa yang kamu pikirkan dari video tadi? Bagi saya kemerdekaan itu penting bagi Indonesia. Oke, ya, terima kasih. Dan beri tepuk tangan untuk semuanya. Selain prinsip berkesadaran dan bermakna, pembelajaran mendalam juga memiliki prinsip menggembirakan. Memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yakni melalui pengelolaan sumber informasi yang telah mereka dapatkan, adalah salah satu cara saya untuk memberikan rasa gembira kepada mereka karena mereka diberikan kemerdekaan dalam berpendapat dan hal itu dapat menambah motivasi belajar mereka. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan, saya melaksanakan asesmen. Dalam hal ini memanfaatkan platform digital. Penggunaan media interaktif untuk melaksanakan asesmen terbukti dapat meningkatkan antusiasme murid dalam mengikuti asesmen sehingga mendapatkan hasil yang baik. Praktik baik yang telah saya lakukan telah berdampak efektif dan positif terhadap perkembangan murid. Yang pertama, partisipasi mereka dalam pembelajaran semakin meningkat. Hal ini dikarenakan saya mengintegrasikan pemanfaatan digital dalam pembelajaran. Yang kedua, dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, para siswa atau murid saat ini dalam memahami pembelajaran sejarah semakin bermakna, apalagi berkaitan dengan kemerdekaan sebagaimana pada praktik baik ini. Yang ketiga adalah adanya perubahan sikap dan perilaku para murid tentang nasionalisme. Hal ini dapat dilihat dari mereka dengan sukarela dan semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun tindak lanjut yang akan terus saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah bank media pembelajaran interaktif sejarah yang dapat saya gunakan pribadi maupun akan saya bagikan kepada teman-teman guru sejarah lainnya. Pembelajaran sejarah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam terintegrasi dengan platform pembelajaran interaktif mampu meningkatkan penanaman nilai-nilai nasionalisme pada jiwa setiap murid. Hal ini sangat positif agar mereka senantiasa menjadi seorang nasionalis sejati. Suasana pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kami semua diberikan kesempatan untuk berekspresi. Saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini sangatlah menarik karena telah dibantu oleh teknologi ataupun IT. Terima kasih. Hari ini mengajarkan saya pentingnya belajar sejarah untuk kemerdekaan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa adalah ikrar yang diucapkan oleh para pemuda visioner Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda. Mari kita sebagai insan pendidik Indonesia terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid kita. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam, mari bergotong royong, bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita menjadi insan nasionalis sehingga nasionalisme yang ada semakin kuat untuk menjaga kedaulatan negara. Sekian, salam satu jangkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.